Sebatik. Ada 19 kader di 19 desa. Jadi memang ada masyarakatnya, ada bidannya, ada karang tarunanya, ada PSM-nya. Ini menjadi bagian kuat dari seluruh sinergi pembangunan kesejahteraan sosial di Pulau Sebatik ini. Jadi masing-masing kementerian lembaga memang tidak diperkenankan membuat visi misi. Visi misi yang dibangun adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Di breakdown di dalam 9 agenda prioritas atau nawacita yang butir ketiganya itu membangun Indonesia dari pinggiran. Masing-masing kemudian membreakdown bagaimana tugas dan fungsi di kementerian lembaga kalau kita breakdown membangun Indonesia dari pinggiran. Kebetulan di regional 4 Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial Kemsos itu mengcover wilayah Kalimantan. Maka TKSM, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat Sebatik, itu menjadi bagian penting. Rapat-rapat di Badan Nasional Pengolahan Perbatasan itu Kementerian Sosial menjadi anggota di dalamnya. Dan sangat serius Presiden meminta kita memberikan prioritas intervensi pembangunan di daerah-daerah perbatasan. Maka sesuai dengan visi itulah Kemsos menyiapkan TKSM supaya intervensi pembangunan yang ada itu akan mendapatkan tambahan energi positif dari TKSM itu. Dan sangat baik pada diklat TKSM kali ini juga ada peserta dari Malaysia. Sehingga persahabatan Malindo, Malaysia Indonesia itu bisa terbangun di antara dua generasi mudanya untuk saling memberikan pemahaman penghormatan dari masing-masing negara. Di PKH Sebatik tadi saya tanya pendampingnya ada 500-an. Penerima KKS-nya ada 600-an. Itulah yang saya minta tolong disisir kembali, divalidasi kembali. Karena kebetulan bulan-bulan ini kita sedang melakukan verifikasi dan validasi data. Jadi memaksimalkan terutama mereka anak-anak TKI yang disekolahkan di sini. Rupanya hampir semua belum mengenal kartu Indonesia Pintar. Maka mulai kemarin saya minta pastikan mereka didaftarkan. Karena mereka yang sekolah di sini rata-rata memang tidak membayar. Jadi mereka mestinya mendapatkan prioritas kartu Indonesia Pintar. Sehingga tidak harus orang tuanya menerima KKS, tapi anaknya yang sekolah itulah yang harus mendapatkan prioritas kartu Indonesia Pintar. KIP. KKS itu kan ya, jadi KKS itu kan melekat pada orang dewasa, tetapi KIP melekat pada anak usia sekolah 6 sampai 21 tahun. Siapapun orang tuanya, anaknya harus punya harapan untuk mendapat pendidikan yang baik. Maka KIP itu salah satu pintu memintarkan anak bangsa. Ya. Ya, jadi kalau akte kelahiran, ini juga PR semua kita, termasuk daerah perbatasan. Di sini kan banyak unregistered people. Mereka yang tidak terregistrasi itu, mestinya kita masing-masing menyisir. Kalau bahasa saya, ayo kita sisir ulang. Apakah orang tuanya ataukah anak-anaknya. 83 juta anak Indonesia itu yang punya akte kelahiran 54%. Saya ngitung jadi masih sekitar 40 juta anak Indonesia belum punya akte kelahiran. Ini menjadi quick win Kementerian Sosial. Kita sudah mengkomunikasikan dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM supaya mereka bisa disiapkan format sebagai anak negara. Kalau itu anak yang unwanted pregnancy dan unwanted children. Kalau ada orang tuanya, maka dia disiapkan bagaimana memudahkan mereka untuk mendapatkan akte kelahiran. Ini masuk bikin, kita sedang menyiapkan perpresnya. Tetapi Anda misalnya tidak harus perpres, dalam bentuk SKB pun kita sudah menyiapkan draftnya. Sehingga anak-anak Indonesia akan punya harapan bahwa pemenuhan kebutuhan dasarnya akte kelahiran itu relatif bisa disiapkan dalam waktu sesegera mungkin. Nah, kalau kita di P3 daerah perbatasan seperti ini, saya menangkap banyak sekali energi positif yang kita bisa maksimalkan di daerah perbatasan ini, termasuk Sebatik. Tinggal bagaimana membangun penguatan mereka. Saya lihat ada pohon
sepanjang jalan itu rupanya rumputnya rumput serai dan itu sangat laku di sebelah. Jahe juga sangat laku. Baik, makasih banyak Bunda. Ya. Sepertinya